Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Streamers and all sorts of things that they can find to celebrate this greatest of all victories, the surrender of the Japanese. Believe me, ladies and gentlemen, it's a terrific sight as we stand here and see an ocean of people. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Beradanya kita di sini untuk merencanakan rencana kita menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bu, Jepang masih menguasai Indonesia, sedangkan Tanah Putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, aku membawa berita gembira untuk Indonesia. Jepang telah menyerahkan diri kepada Sekutu dan kekuasaan Jepang saat ini sedang kosong. Merupakan kabar gembira untuk kita semua. Tapi kekosongan kekuasaan itu apa maksudnya? Jepang sudah tidak berkuasa di negeri kita karena Jepang telah menyerahkan diri terhadap Sekutu. Sedangkan sebelumnya Sekutu belum menguasai Indonesia. Oh ya, saya mengerti penjelasannya. Terima kasih. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera melakukan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Setuju dengan usulan Tuan, karena ini waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dikatakan Bung Syahrir itu benar, karena kemerdekaan adalah milik rakyat Indonesia. Bagaimana kalau kita ke rumah Bung Karno untuk mendiskusikannya? Baiklah, bagaimana? Apakah kalian setuju? Setuju! Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pengasaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Bung. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno ada? Kami ingin bertemu dengannya. Kang Mas ada keperluan apa? Begini Bu, ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu silakan masuk. Silakan duduk. Sebentar, saya panggilkan Kang Mas dulu ya. Kang Mas? Kang Mas? Iya, ada apa? Ada orang yang datang mencari. Siapa? Para pemuda datang mencarimu. Ada sesuatu yang ingin dibicarakan katanya. Baiklah, saya akan menemui mereka. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita kekalahan Jepang telah menyerah terhadap Sekutu dari radio BBC London di Bandung. Dan siang tadi kami dan golongan muda mengadakan rapat dan hasilnya setuju untuk Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakannya terlebih dahulu pada sidang PPKI. Kita tidak bisa mengikutsertakan PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang. Kemerdekaan Indonesia harus berasal dari rakyatnya sendiri, bukan dari bangsa lain. Bukan begitu, karena memang seharusnya kita membicarakannya terlebih dahulu pada rapat PPKI. Karena tugas PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, mengapa kita harus menunggu janji dari Jepang? Kita harus bangkit, kita bisa memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri tanpa janji dari Jepang. Kekuatan segelintir ini
tidak akan mungkin mengalahkan armada perang Jepang. Coba Anda buktikan mana kekuatan yang diperhitungkan itu. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat kita terlepas dari penderitaan yang selama ini kita rasakan. Inilah saat yang selalu kita tunggu. Baiklah kalau begitu, beri saya waktu untuk mendiskusikannya pada golongan tua terlebih dahulu. Baiklah kalau begitu, kami mohon undur diri terlebih dahulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah yang kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda mendesak untuk melakukan proklamasi kemerdekaan? Kita tidak bisa gegabah. Kita harus mempersiapkan kemerdekaan kita dengan matang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana caranya kita mengatasi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan hanya akan dibahas dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Gimana, Bung? Ya, benar. Lagi pula, usia mereka masih muda. Pola pikir mereka masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan agar kita dapat mempersiapkan kemerdekaan dengan matang. Baiklah, kalau begitu kita sepakat. Baiklah, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membajak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Tampaknya golongan tua tidak menyetujui keinginan kita. Kita harus mencari jalan keluar ini semua. Benar, apakah ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Soekarno dan Hatta agar tidak terpengaruh oleh Jepang? Bagaimana kalau kita mengasingkan mereka di Rengas Dengklok? Apakah kalian setuju? Baiklah, kami setuju. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Assalamualaikum. Jadi begini, Bu. Hei, apa ini? Hei! Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta berada sehari penuh di sana. Hatta? Karena? Apa tujuan kalian bawa kami kemari? Maaf, Bung, atas kelancangan kami. Ini demi keselamatanmu. Kami hanya ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bung. Bukankah Soekarno sudah katakan bahwa masalah ini akan dibahas pada sidang PPKI? Kita terlalu dini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Karena kita masih membutuhkan bantuan dari Jepang. Bagaimana kalau Jepang hanya memberi janji manis saja? Apa yang akan kita lakukan? Apakah akan selamanya kita menunggu dari Jepang? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia demi rakyat-rakyat yang telah terbengkalai atas penjajahan ini. Mereka berhak bebas. Tenang. Mari kita bicarakan ini semuanya dengan kepala dingin. Bung Karno, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Dan Bung Darwis, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno, Bung Hatta, mari ikut saya. Saya mengerti perhitungan Anda berdua tentang masalah ini. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik.
Tetapi kami yakin kami akan bangkit dari masalah ini. Kesempatan tidak datang 2 kali, Bung. Apa yang mereka katakan memang benar, dan saya mendukung apa yang mereka katakan. Tetapi apakah kita bisa? Apakah mungkin kita melakukan semuanya? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, kita pasti bisa. Bagaimana, Bung Leno? Baiklah, kalau begitu kita akan melaksanakan proklamasi kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Sabu, kacamata Ambo mana? Oh ya, Bung. Ini, Bung. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Selamat malam. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksana Maeda. Bentar, saya panggilkan Bapak dulu. Selamat malam, ada apa Bu? Maaf mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk merencanakan proklamasi yang akan dilangsungkan besok. Baiklah, kalau begitu silahkan masuk. Terima kasih Laksana Maeda. Silakan duduk. Apakah ada kertas dan pena Laksamana? Baiklah, tunggu sebentar, saya ambilkan. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Bagaimana? Siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana kalau yang menandatangani ini Soekarno dan Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia? Sudah bagus. Karena semua ini perjuangan bangsa Indonesia, maka kita tuliskan atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana hadirin? Setuju. Saya Malik, tolong ketik ini.
apakah di sini ada mesin ketik? Ada, mari ikut saya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda. Ini Bung. Terima kasih. Akhir menutup mata. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maida, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah Bu, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu sudah menemaniku di saat-saat sulit seperti sekarang ini. Iya Kang Mas, alhamdulillah kita ucapkan kepada Gusti Allah, semoga proklamasinya berjalan dengan lancar. Oh ya, apakah kalian sudah mempersiapkan proklamasi yang akan dilaksanakan besok? Sudah Bu, kita akan melaksanakan upacara dengan diiringi lagu Indonesia Raya. Oh ya, kita kan tidak memiliki bendera, dan di rumah itu hanya ada kain merah dan putih. Apakah bisa digunakan? Buatlah bendera dengan sederhana, yang penting kita mempunyai niat untuk merdeka. Ya sudah Bapak, siap-siaplah sana untuk mempersiapkan proklamasinya besok. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya ini Saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa penting dalam sejarah bangsa ini. Beratus-ratus tahun bangsa Indonesia berjuang untuk merdeka. Gelombang ambisi kita lakukan untuk memerdekakan Indonesia. Kita jatuh bangun untuk menyusun kemerdekaan. Semangat kami para pemuka rakyat Indonesia dari segala penjuru bergabung untuk memusyawarahkan. Sejak ini kami berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad ini. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa